Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Roni Nierkoi di Radio Gemretek. Ahai. Jadi ini kita lanjutkan baca bukunya ya. Oke. Sebelum itu saya promoin jersey-nya dulu. Saya sepilkan jersey-nya dulu ya. Ini jersey-nya yang saya pakai adalah Bus Jember, apa ini? Jember Yongkoi Show. Hai warga Jember. Oke. Kapan lagi ini yang ada di Sutarjo ya? Kapan lagi ya Jember mau bikin show? Di Jember itu banyak sekali peminatnya. Di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang macam-macam instalasi filter ya. Water cleaner, sistem ini dibuat terutama untuk pemakaian kolam hias skala kecil. Karena instalasinya yang mudah dan harganya yang murah, alat ini banyak dipakai oleh pecinta koi. Water cleaner diproduksi sekitar 40-50 SOA 1965 dan bisa dibilang berperan penting dalam meramaikan booming ikan koi tahap pertama. Oke, itu water cleaner. Strukturnya sederhana saja, pada bagian atas terdapat mesin dan penerangan. Pada bagian bawah dilengkapi dengan filter dengan memutar impeller, air kolam di bawah masuk ke dalam filter lalu dijernihkan. Sistem ini juga sekaligus berfungsi menyuplai oksigen dengan aerasi pada waktu mengembalikan air ke kolam dari bagian atas. Hanya saja kelemahannya adalah banyak makan tenaga dan waktu untuk maintenance yang perlu membersihkan filter 3-7 hari sekali. Tapi karena sangat bermanfaat bagi kolam hias kecil, maka cukup banyak orang yang memulai budidaya ikan koi dari water cleaner. 2. Power filtration system. Sistem ini merupakan mekanisme di mana air kolam diangkut ke atas dengan pompa, lalu dialirkan ke dalam tangki dan yang terdapat dalam filter yang dipasang di atas tanah. Setelah air dijernihkan, kemudian dikembalikan ke kolam. Mesin ini dibuat demikian rupa sehingga kalau di dalam filter penuh dengan kotoran dapat dibersihkan secara otomatis. Cukup dengan satu tombol atau tuas. Selain itu, ada pula tipe yang dilengkapi sensor untuk mendeteksi tersumbatnya bodi filter, sehingga dapat membersihkan secara otomatis. Harganya memang cukup mahal, tapi kini telah mendominasi pasar sistem filter kolam skala kecil dan menengah. Open Filtration System telah dipasarkan bak filter yang sudah siap pakai untuk kolam skala kecil dan menengah, terbuat dari plastik atau bahan FRP. Fiberglass ya, yang berbentuk persegi, di dalamnya diisi filter. Sistemnya yaitu air kolam diangkut ke atas dengan pompa, lalu air dijernihkan dengan melewatkannya ke dalam filter, kemudian dikembalikan ke kolam. Untuk merawatnya umumnya dengan cara membuang air bak filter, kemudian dibersihkan dengan menyiramkan air dari atas. Pada kolam skala menengah dan besar dibuatlah bak filter dengan bahan dari bata dan cor-coran, lalu pasang filter di dalamnya. Terdapat berbagai macam filter, misalnya Bini Rock, filter matte, filter brush, Heci Maron, filter matte, Geolit, dan lain-lain. Telah dikembangkan juga media filter berpori, banyak yang disebut Crystal Bio dengan efisiensi tingkat tinggi. Untuk meringankan beban filter, baik itu pada power filtration system maupun pada open filtration system, umumnya dipasang settlement chamber untuk menghilangkan kotoran padat sebelum air kolam dilewatkan pada filter. Oke. Siklon konsep atau sistem vortex dipakai sebagai metode untuk mengendapkan partikel padat pada settlement chamber. Dengan efisiensi mekanismenya adalah mengalirkan air ke dasar kolam
ke dalam settlement chamber lalu mengendapkan kotoran di tengah bagian dasar kerucut dan membuang air berputar. Pemasangan air flow gate kurang lebih 30 cm di bawah permukaan air pada settlement chamber akan membuat kotoran mengendap dengan efisien karena hanya partikel terapung saja yang ringan di atas air flow gate, maka tidak ada beban yang pada bak filter. Oke ya, jadi bentuknya kayak kerucut gini, terus dia muter gini untuk mengendapkan kotoran yang berat itu dia langsung. Kayak kita ngudek teh itu ya, minuman itu yang gula ya kan, gulanya di tengah. Pakai sistemnya model kayak gitu. Oke, drum filter merupakan instalasi filter model baru yang baru dipakai terutama di Eropa akhir-akhir ini. Alat ini menyaring air dengan kasa stainless yang lubangnya berukuran 40-70 mikrometer. Mekanismenya yaitu mengalirkan air kolam ke dalam drum lalu menyangkutkan kotoran pada kasa stainless. Jika kasa mampat oleh kotoran, maka sensor akan bekerja memutar kasa yang mampat tersebut dan membersihkan kotoran yang menyumbat dengan tekanan air dari nozzle. Di Jepang belum banyak dipakai, tapi diduga nantinya pemakaian sistem ini akan tersebar luas. Oke, ini tahun berapa ya? Dan sekarang sudah tersebar luas ya drum filter atau RDF ya. Lampu UV, sterilizer, dan ozon generator. Pada kolam yang cukup mendapat sinar matahari, kadangkala air kolam menjadi hijau di musim panas. Hal ini karena tumbuhnya fitoplankton di dalam air. Air kolam yang keruh menghalangi pandangan, maka ada sebaiknya Anda memakai lampu sterilisasi yang memanfaatkan sinar ultraviolet. Lampu sterilisasi yang memakai efek sterilisasi dari sinar ultraviolet merupakan alat yang bekerja membunuh berbagai macam bakteri yang mendatangkan fitoplankton di dalam air dan sumber penyakit pada ikan, serta menjernihkan air. Biasanya lampu sterilisasi tidak dipasang langsung pada kolam yang berisi koi, tetapi dipasang pada bagian paling belakang settlement chamber dan bak filter. Hal ini karena daya kerja sinar ultraviolet dalam mensterilisasi sangat kuat, sehingga dikhawatirkan berdampak buruk pada ikan koi. Selain itu, telah dikembangkan pula alat untuk menjernihkan air dengan memanfaatkan fungsi sterilisasi pada ozon, jadi ozonisasi. Oke, nggak usah panjang-panjang. Demikian aja untuk sistem filternya. Lalu berikutnya itu memelihara koi dalam bak kecil. Nantikan, ini sangat bermanfaat ya untuk yang memelihara koi di bak kecil. Oke, kita bacakan referensinya besok insya Allah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak, komen atau like. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.